Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah taala di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan membaca sebahagian dari kitab Miftah Daris Sa'adah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kita baca pada bahagian ucapan beliau, Al-aslul awwal fil ilmi wa fadlihi wa syarafihi wa bayani umumil hajati ilaihi wa tawaqqufi kamalil abdi wa najatihi fi ma'ashihi wa ma'adihi alaihi. Tentang ilmu, keutamaannya, kemuliaannya, serta penjelasan bagaimana butuhnya kita terhadap ilmu, serta kesempurnaan seorang hamba, keselamatannya di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat itu terikat dengan ilmu. Kita sudah membawakan satu ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, menunjukkan tentang bagaimana keutamaan ilmu dan ahlul ilm, yakni dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Beliau membawakan 10 sisi pendalilan dalam ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Beliau berkata di akhir penjelasan ayat yang pertama ini, wa hadza fadlun azimun la yadri qadrahu illa billah wa kadzalika kullu man syahida biha an syahadatihim falahum minal ajri misla ajrihi aidan. Kemudian beliau berkata, fahadihi asyaratu aujuh fi hadhil ayah. Ini 10 sisi pendalilan dalam ayat ini tentang bagaimana tingginya kedudukan ilmu. Karena itu beliau mengatakan selanjutnya, al-wajhu al-hadi asyara fi tafdhilil ilmi wa ahlihi. Sisi yang ke-11 tentang keutamaan ilmu dan ahlihi, orang yang berilmu. Annahu subhanahu nafat taswiyata baina ahlihi wa baina ghairihim kama nafat taswiyah baina ashabil jannah wa ashabin nar. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menafikan penyamaan antara ahlul ilm dan yang selain mereka. Jadi nafikan, mereka tidak sama, orang berilmu dan selain dari mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menafikan persamaan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi di sini beliau akan jelaskan, bawakan ayat yang menunjukkan bahawa al-jahlu, orang yang bodoh,
wal ilmu, dan orang yang berilmu, kebodohan dan ilmu, la yastawiyan, keduanya itu tidak akan pernah sama, berbeda. Allah nafikan persamaan untuk mereka. Faqala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, katakan, wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan ingkari. Jawabannya sudah jelas, tidak sama. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-20. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga, tidak sama. Wa hada yadullu ala ghayati fadlihim wa syarafihim. Maka ayat ini menunjukkan puncak keutamaan dan kemuliaan mereka orang-orang yang berilmu. Karena Allah nafikan, tidak sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Sebahagian ulama kita memberikan tambih, peringatan ketika menjelaskan perkara ini. Sebagian mereka mengatakan, sebagaimana orang yang berilmu ketika mengamalkan ilmunya itu tidak sama kedudukannya, ya, atau sebagaimana orang yang berilmu itu tidak sama derajat ketinggiannya, ad-darajat, dengan orang yang tidak berilmu. Maka demikian pula sebaliknya, orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya tidak sama dengan orang yang tidak berilmu ketika tidak beramal, fid darakat. Jadi dalam istilah biasa disebutkan tingkatan. Kalau tingkatan ke atas itu namanya derajat, darajah. Tingkatan ke atas, semakin tinggi derajatnya ke atas. Kalau tingkatannya ke bawah, semakin ke bawah, itu tingkatannya dinamakan ad-darakah. Sebagaimana orang-orang munafik disebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi kalau tingkatan ke bawah namanya darakah, tingkatan ke atas namanya darajah. Orang yang berilmu ketika mengamalkan ilmunya itu derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dan juga sebaliknya, ketika orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka tingkatan paling bawah yang mereka dapatkan melebihi orang-orang yang tidak berilmu. Jadi peringatan, tidak akan pernah sama dalam derajat, dalam kemuliaan. Ketika mulia, orang-orang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Tetapi ketika mereka dihinakan karena tidak mengamalkan ilmunya, orang yang punya ilmu itu tidak sama dengan yang tidak punya ilmu dalam kehinaan. Karena itu juga disebutkan dalam sebuah hadis, 3 golongan, yang maknanya 3 golongan manusia. Yang pertama kali mendapatkan siksaan api neraka di hari kemudian nanti, di antaranya orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Sebagian ulama kita menyebutkan alimun, orang yang berilmu, la ya'mal bi ilmihi, yang tidak mengamalkan ilmunya,
itu mu'adzabun, dia diadab sebelum abadal awsan, sebelum penyembah berhala. Jadi ini bahayanya. Jadi ini sisi yang ke-11, bahwa Allah Subhanahu wa taala menafikan persamaan, tidak akan pernah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tidak sama. Orang berilmu itu lebih mulia, lebih utama. Kemudian kata beliau, al-wajhu ats-tsani asyar, sisi yang ke-12, annahu subhanahu ja'ala ahlal jahli bimanzilatil umyan alladina la yubsirun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, itu kedudukannya seperti orang-orang yang buta. Mereka itu tidak melihat. Jadi orang bodoh itu, orang yang tidak punya ilmu, Allah samakan dengan orang yang buta, orang yang tidak melihat. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-19. Apakah orang-orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Rabbmu itu kebenaran? Jadi apakah orang yang tahu apa yang diturunkan kepadamu itu adalah kebenaran? Orang yang berilmu. Kaman huwa a'ma, apakah sama dengan orang yang buta? Jadi orang yang tidak tahu dinamakan orang yang buta. Fama thamma, kata beliau, illa alimun au a'ma. Maka di sana tidak ada kecuali hanya dua golongan, orang yang berilmu atau orang yang buta, orang yang bodoh. Wa qad wasafa subhanahu ahlal jahli bi annahum summun bukmun umyun fi ghairi mawdi'in min kitabih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, bahwa mereka itu adalah orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta. Itu di banyak tempat di dalam Al-Quran. Maka di sini kemuliaan orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu itu seperti keadaannya orang yang buta. Kalau orang yang buta, apa yang mereka bisa lihat? Demikianlah keadaannya orang-orang yang bodoh. Apa yang mereka bisa ketahui? Bagaimana caranya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia bisa mengenal Rabbnya? Bagaimana dia bisa mengetahui agamanya, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka al-jahil bimanzilatil a'ma, orang yang bodoh yang tidak punya ilmu seperti orang yang buta. Kedudukannya, tentunya kita semua tidak ingin seperti itu. Kita ingin seperti kedudukannya orang-orang yang melihat hakikat kebenaran, dan mereka itulah orang-orang yang berilmu. Kemudian kata beliau, al-wajhus tsalits asyar, sisi yang ke-13, annahu subhanahu
akhbara an ulil ilmi bi annahum yarawna ma unzila ilaihi min rabbih haqqan wa ja'ala hadha sana'un 'alaihim wa ja'ala hadha sana'an 'alaihim wastishhadan bihim faqala ta'ala wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haqq. Dalam surah Saba ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berilmu bahwa merekalah yang mengetahui apa yang diturunkan kepada mereka, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya kebenaran. Jadi kebenaran itu senantiasa nampak terhadap orang-orang yang berilmu. Mereka yang tahu apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hal ini, pengetahuan mereka tentang benarnya apa yang diturunkan kepada Ar-Rasul, itu pujian untuk mereka, persaksian mereka, mempersaksikan tentang kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Saba ayat yang ke-6, wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Wa yara, dan melihat, ai ya'lam, mengetahui. Alladina utul ilm, itu orang-orang yang berilmu, mempunyai ilmu. Apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Rabbmu itu adalah kebenaran. Jadi sekali lagi, kebenaran itu nampak bagi orang-orang yang berilmu. Dia bisa melihat ini adalah sebuah kebenaran, ini sebuah kesalahan, inilah sunnah, inilah bid'ah, inilah tauhid, inilah kesyirikan. Itu nampak bagi orang-orang yang berilmu. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama kita, orang-orang yang berilmu itu ketika akan terjadi fitnah, sebelum terjadinya fitnah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka kadang sudah paham ini akan terjadi fitnah dengan keilmuan yang mereka miliki. Jadi kebenaran senantiasa nampak bagi orang-orang yang berilmu. Diturunkan Alkitab kepada Ar-Rasul, ahlul ilm, utul ilm, itu sudah paham, sudah tahu ini kebenaran, berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita juga masih mengingat kisah Qarun, bagaimana kaumnya, Qarun seorang yang bagha, melampaui batas, menyombongkan diri karena kekayaannya. Ketika dia keluar dengan perhiasannya yang megah, keluar dengan kemegahan, dengan kesombongan, berkata orang-orang yang di pikirannya hanya kehidupan dunia. Dia mengatakan, wahai, seandainya saya bisa sama dengan Qarun. Ini orang yang pikirannya dunia, tidak punya ilmu. Seandainya saya bisa sama dengan Qarun, punya harta yang banyak, punya kemegahan, punya kemuliaan. Ini orang yang tidak punya ilmu. Tetapi apa ucapan orang-orang yang punya ilmu? Wa qala alladziina utul ilm,
berkata orang-orang yang punya ilmu, wailakum, celaka kalian, thawabullah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dibandingkan apa yang dimiliki oleh Qarun, lebih baik terhadap orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh dan kebaikan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Orang punya ilmu paham hakikat kehidupan, hakikat kebenaran. Maka apa yang terjadi? Ketika Qarun semakin menyombongkan diri, Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya ke dalam bumi. Setelah tenggelam, barulah tadi orang-orang yang ingin seperti Qarun berkata, baru dia sadari dirinya, ini keutamaan dari Allah, saya tidak sama dengan Qarun. Seandainya saya sama dengan Qarun, saya juga ditenggelamkan ke bumi bersama dengan Qarun. Orang yang bodoh baru tahu sebuah fitnah setelah terjadi. Kalau orang yang berilmu sebelum terjadinya dia paham. Demikianlah kebenaran itu nampak bagi orang-orang yang berilmu. Dia bisa melihat ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, dengan selainnya. Wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila ilaika min rabbikal haq. Ini keutamaan. Allah puji mereka dengan apa yang mereka miliki. Jadi zuhurul haq li ahli ilm, nampaknya kebenaran terhadap orang-orang yang berilmu. Al-wajhur rabi asyar, sisi yang ke-14, annahu subhanahu amara bisu'alihim warruju'i ila aqwalihim wa ja'ala dhalika kasyahadati minhum faqal wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat ke-43. Wa ahlul dzikr hum ahlul ilm bima unzila 'alal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada mereka orang-orang yang berilmu dan kembali kepada ucapan mereka, dan Allah jadikan seperti persaksian dari mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu wahai Muhammad kecuali dia adalah rijalan, lelaki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Kemudian fas'alu, maka bertanyalah ahla dzikir, bertanyalah kepada ahlu dzikir in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Dan ahlu dzikir mereka adalah ahlul ilm, orang yang punya pengetahuan, punya ilmu terhadap apa yang diturunkan kepada para nabi. Keutamaan Allah memerintahkan kepada kita ketika ada permasalahan yang kita hadapi untuk bertanya kepada mereka orang-orang yang berilmu. Maka ini kedudukan, kemuliaan yang sangat besar. Tanya kepada mereka. Karena itulah sebagian juga ulama kita mengatakan, jika kita hidup di sebuah tempat di mana di tempat tersebut ada orang yang berilmu, ada orang yang punya ilmu tentang agama, kemudian kita hidup bersamanya,
Kemudian kita melakukan sebuah dosa, perbuatan dosa. Kita anggap biasa. Kita tidak mengetahui bahwa itu adalah dosa, tapi tetap kita lakukan. Maka kita bisa tergolong tidak ada alasan tidak tahu. Kita berdosa, melakukan perbuatan tersebut walaupun kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Kenapa? Karena di tengah kita ada orang yang berilmu. Kenapa tidak bertanya? Tidak ada udzur bil jahal. Tidak ada lagi alasan tidak tahu. Karena di situ ada orang berilmu dan kita diperintah untuk bertanya kepada mereka. Apalagi di zaman sekarang, banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui sebuah permasalahan. Ingin melakukan sesuatu, tanya orang yang berilmu. Dalam sebuah hal, dalam semua hal. Dalam hal ibadah, ingin solat, ada permasalahan solat yang kita tidak ketahui, tanya kepada orang berilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya, bukan disuruh bertanya kepada orang yang kaya. Tanya orang yang kaya kalau kamu tidak tahu. Tanya penguasa kalau kamu tidak tahu. Tidak. Siapa yang diperintahkan kepada kita untuk bertanya kepada mereka? Yang Allah perintahkan kita untuk kembali kepada ucapan-ucapan mereka. Ahlul ilm, orang yang berilmu. Ini kemuliaan untuk mereka, orang-orang yang berilmu. Al-wajhu al-khamis asyar, sisi yang ke-15. Tapi sekali lagi ingat, Imam Ibnul Qayyim memberikan tanbih di bagian terakhir tadi, wa ahlud dzikr, dan yang dinamakan ahlud dzikr yang kita disuruh bertanya kepada mereka, mereka adalah ahlul ilmi, mereka adalah orang yang punya ilmu, bima unzila alal anbiya, kepada punya ilmu terhadap apa yang diturunkan kepada para nabi. Itulah ahlul ilm yang sebenarnya. Kalau kita ahlul ilm yang sebenarnya yang ada di kalangan kita, mereka adalah orang-orang yang paham terhadap Al-Quran, paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada mereka kalau kita punya permasalahan dalam agama kita. Sisi yang ke-15 kata beliau, annahu subhanahu syahida li ahli ilmi syahadatan fi domniha al-istishhadu bihim ala sihhati ma anzalallahu ala rasulihi. Faqala ta'ala, afa ghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-14. Ini mirip dengan sisi yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan terhadap orang-orang yang berilmu persaksian mereka, persaksiannya ahlul ilm terhadap benarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Allah sebutkan, afa ghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Apakah selain Allah Subhanahu wa taala kalian mencari hakim? Apa kalian akan mencari hakim dari selain Allah Subhanahu wa taala, mencari hukum? Dan dialah Allah Subhanahu wa taala
yang telah menurunkan kepada kalian al-kitab mufassala, kitab secara mufassala. Mufassala itu jelas, tidak ada yang tersembunyi. Terus lanjutan ayat, dan orang-orang atainahumul kitab, yang telah datang kepada mereka al-kitab, ya'lamuna, mereka tahu bahwasanya Alkitab yang diturunkan kepada Ar-Rasul itu munazzalun, diturunkan dari Rabbmu dengan benar. Maka janganlah kalian menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Jadi orang-orang yang punya ilmu tentang Alkitab, ini mirip dengan wajah yang ke-13. Tapi di sini sisi pendalilannya, persaksian mereka tentang kebenaran itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik. Keutamaan untuk orang-orang yang berilmu. Al-wajhus sadis asyarah, sisi yang ke-16. Annahu subhanahu salla nabiyahu biimani ahli ilmi bihi wa amarahu alla ya'ba'a bil jahilina syai'a. Faqala ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa hadha syarfun 'azimun li ahli al-ilmi wa tahtahu anna ahlahu al-'alimuna qad arafuhu wa amanu bihi wa saddaqu fasawa'un amana bihi ghairuhum aula. Sisi yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihibur, dikuatkan hatinya ketika banyak orang-orang yang menolak dakwah seruannya. Bagaimana hiburan apa yang diberikan kepada nabi kita? Bi imani ahlil ilmi bihi, dengan keimanannya ahlul ilmi terhadap apa yang beliau bawa. Jadi dijadikan keimanannya ahlul ilm penghibur bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan Nabi kita untuk jangan peduli kalau orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak tahu itu menolak seruannya. Yang jelas sudah disampaikan. Jadi Nabi dihibur, walaupun mereka orang-orang yang bodoh yang tidak tahu itu menolak, tidak usah dihiraukan. Ini ada orang-orang yang berilmu yang telah beriman denganmu. Faqala ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dalam surah Al-Isra ayat ke-106 sampai ke-108. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur supaya kamu baca kepada manusia dengan perlahan, dan kami turunkan kepadamu dengan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Berbeda dengan disebutkan sebagian ulama kita, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur itu langsung diturunkan sekaligus. Taurat langsung kepada Nabi Musa, Injil langsung kepada Nabi Isa, Zabur langsung kepada Nabi Daud sekaligus. Kalau Al-Quran tidak. Disebutkan Al-Quran turun sekaligus dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia.
dari langit dunia turun beransur-ansur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu disebutkan oleh sebagian ulama kita, wallahu taala alam. Jadi Al-Quran tidak turun sekaligus, perlahan, satu surah, satu ayat, dua ayat turun, tidak sekaligus. Qul, katakan wahai Muhammad. Di sini ada juga pelajaran yang sangat berharga. Aminu bihi, kalian mau beriman dengan Al-Quran. Aw la tu'minu, atau kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu dari sebelumnya, jika dibacakan kepada mereka Alkitab, ayat-ayat Allah, yakhiruna, mereka tersungkur di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan bersujud. Dan mereka berkata, orang-orang yang berilmu, lihat sifat mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka beriman. Mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, jika ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti, kalau janji Allah pasti terlaksana. Maka ini, kata beliau, kemuliaan yang besar bagi orang yang berilmu, bahwasanya orang yang berilmu, mereka itu sudah paham, mereka mengenal Alkitab, beriman dengannya, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita. Sama saja, apakah yang selain mereka beriman atau tidak, orang berilmu tetap beriman. Maka di sini disebutkan juga oleh sebagian ulama kita keutamaan orang-orang yang berilmu, keutamaan para penuntut ilmu, keutamaan orang-orang yang beriman. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk menjadi penuntut ilmu, untuk menjadi orang-orang yang berilmu, untuk menjadi orang-orang yang beriman, maka syukuri, itu adalah keutamaan yang besar. Jangan hiraukan mereka-mereka yang berpaling dari majelis ilmu. Jangan hiraukan mereka, jangan terpengaruh dengan mereka, orang-orang yang jauh dari apa yang namanya keimanan. Allah puji, kalian beriman atau tidak beriman? Orang berilmu tetap beriman. Kalian mau ikut majelis ilmu atau tidak? Saya akan tetap ikut majelis ilmu, karena itu adalah sebuah kemuliaan. Maka ini imanu ahlul ilm, keimanannya ahlul ilm itu dijadikan perkara yang menghibur dan menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Al-wajhu as-sabi asyar, sisi yang ke-17, annahu subhanahu madaha ahlal ilmi wa athna alaihim wa syarrafahum bi an ja'ala kitabahu ayatin bayyinatin fi sudurihim, wa hadhihi khassatun manqabatun lahum duna ghairihim. Faqala ta'ala, wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illaz zalimun. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-47 sampai ke-49. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu, menyanjung mereka, memuliakan mereka dengan apa? Allah jadikan kitabnya ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yang terang, fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka, di dalam dada-dadanya ahlul ilm.
Dan ini adalah kekhususan, kemuliaan untuk orang-orang yang berilmu, tidak pada yang selain mereka. Jadi ayat-ayat yang jelas, ada ayat-ayat yang terang, itu Allah jadikan di dalam dada-dada mereka, orang-orang yang berilmu. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba, demikianlah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab. Maka orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab itu beriman dengannya, dengan apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad. Dan di antara mereka ini mayyu'minu bih, ada yang beriman dengannya, dan wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak ada yang mengingkari, juhud dengan ayat-ayatku kecuali orang-orang kafir. Dan tidaklah kamu wahai Muhammad membaca sebelum ini Alkitab. Jadi Nabi kita Al-Ummi, namakan Ummi, tidak pernah membaca, mempelajari kitab Taurat sebelumnya, tidak pernah juga mempelajari kitab Injil. Wala takhutuhu biyamini, tidak pernah juga Nabi kita sebelumnya, sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu menulis dengan tangannya, menulis Alkitab, menulis yang lainnya. Idzal lartabal mubtilun, kalau demikian keadaanmu, seandainya kamu wahai Muhammad sebelumnya pernah memang membaca Alkitab, pernah menulis Alkitab, maka orang-orang mubtilun akan ragu dengan apa yang kamu bawa, karena punya alasan. Tapi sebelumnya tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah menulis, tiba-tiba paham terhadap Alkitab. Maka ini menunjukkan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya pernah belajarkan, bisa saja dikatakan, oh, itu adalah pelajaran yang kamu kembangkan. Tapi tidak pernah sebelumnya. Bal huwa ayatun, bahkan dia yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, ayatun bayinat, dia adalah ayat-ayat yang terang, yang jelas, fi suduril ladina utul ilm, disebutkan orang berilmu, di dalam dada-dada orang-orang yang punya ilmu, disebutkan secara khusus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa sawa'un kana al-ma'na anna al-Qur'ana mustaqirrun fi suduril ladina utul ilm sabitun fiha mahfudun wa huwa fi nafsihi ayatun bayyinat, maka sama saja apakah maknanya bahwasanya Al-Quran itu mustaqir, tetap kokoh di dalam dada-dada orang-orang yang beriman, terjaga di dalam dada-dada mereka, dan dia itu adalah ayat yang jelas. Ini juga sebenarnya ayat yang jelas tentang kebenaran Al-Quran. Kenapa? Senantiasa terjaga di dalam dada orang-orang yang berilmu, menunjukkan kebenarannya. Wa huwa fi nafsihi ayatun bayyinat, dan itu juga sudah tanda yang jelas tentang kebenaran Al-Quran. Kenapa? Tetap terjaga di dalam dadanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Fayakunu qad akhbara anhu bi khabarain. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dua khabar. Pertama, annahu ayatun bayyinat, bahwa dia itu adalah Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas, terang. Yang kedua, annahu mahfudun, senantiasa terjaga, mustaqirun qoqah sabitun, yang maknanya fi suduril ladina utul ilm, di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Au kana al-ma'na annahu ayatun bayyinat fi sudurihim, ay kaunuhu ayatun bayyinatin ma'lumun lahum, sabitun fi sudurihim wal qawlani mutalazimani laisa mukhtalifain. Atau maknanya, kata beliau, bahwa Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada mereka. Maknanya, kaunuhu, keadaan ayat yang jelas itu diketahui oleh mereka ahlul ilm, kokoh di dalam dada mereka. Jadi dua-duanya mirip maknanya. Karena itulah di akhir beliau berkata, wa alat taqdirain,
Makna yang pertama, bahwa dia itu ayat bayinat senantiasa terjaga di dalam dada mereka, ayat-ayat tersebut. Makna yang kedua, ayat-ayat tersebut yang jelas Al-Quran itu diketahui oleh mereka bahwa itu adalah ayat-ayat yang terang terjaga di dalam dada mereka. Fahuwa madahun lahum, yang jelas ini pujian untuk orang berilmu, bahwa ayat-ayat yang terang Al-Quran itu senantiasa terjaga di dalam dada-dada mereka, orang-orang yang berilmu. Mereka yang disebutkan, tidak ada yang lainnya. Maka ini pujian, sanjungan untuk mereka, orang-orang yang berilmu. Sekali lagi, bukan penguasa terjaga di dalam dadanya penguasa, terjaga di dalam dadanya orang-orang kaya, terjaga di dalam dadanya yang ini, bukan. Siapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fi suduri alladzina utul ilm, di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Karena itu semua apa yang telah beliau sebutkan ini, kita sudah masuk pada sisi yang ke-17. Ini semakin memberikan dorongan dan semangat kepada kita untuk mengejar sebuah kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Kemuliaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kita harus kejar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Dan disebutkan bahwa innama al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Kita ingin menjadi orang yang berilmu, kita harus belajar. Dan belajar itu tidak ada batasannya. Semakin mendalam keilmuan kita, semakin paham terhadap agama, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat insyaallah taala. Sisi yang selanjutnya kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.